Aku tidak tahu berapa banyak uang di kartu ini. Bisakah kamu mengonfirmasi identitasku? Halo? Aku ingin menarik uang. Penarikan tunai bisa dilakukan di ATM. Aku tidak tahu caranya. Narik uang aja nggak bisa kasih kartumu. Biar aku tunjukin caranya. Kartu hitam Futong. Bagaimana kamu bisa punya kartu ini? Kartu ini palsu. Keamanan. Coba tarik uang dengan kartu pals. Cepat tangkap dia. Apa yang kamu lakukan? Xiaoli? Ada apa? Manajer. Dia coba tarik uang pakai kartu palsu. Ini adalah kartu hitam Futong. Aku sudah memeriksanya. Ini bukan kartu nilai tersimpan. Kalau begitu ini pasti kartu palsu. Tentu saja ini bukan kartu nilai tersimpan. Ini adalah kartu hitam penyimpanan. Dasar bodoh. Cepat minta maaf pada pelanggan. Maafkan aku. Nona terhormat. Xiaoli masih baru. Pelatihannya kurang. Maaf telah mengejutkan Anda. Izinkan saya membantu Anda mulai sekarang. Lewat sini. Lewat sini silakan. Pengguna kartu hitam terhormat. Apakah Anda ingin mengambil barang yang Anda simpan? Ambil itu. Baik, mohon tunggu sebentar. Demi alasan keamanan, setelah Anda menggesek kartu Anda, mohon lakukan pemindaian wajah. Pemindaian wajah berhasil. Informasi berhasil dicocokkan. Baik, mohon tunggu sebentar. Saya akan mengambil barang Anda. Sesuatu yang bisa disimpan di sini. Pasti sangat penting kan? Nyonya, ini adalah barang yang Anda minta untuk diambil. Apa ini? Saya hanya tahu bahwa ini adalah kotak yang terbuat dari paduan titanium. Ini dapat menahan suhu 2000 derajat Celcius dan tidak dapat dihancurkan. Saat ini, selain pembukaan kunci dengan kata sandi, tidak ada metode fisik lain yang bisa membukanya. Jadi apa isinya? Apa yang ada di dalamnya? Hanya Anda yang tahu. Benda ini buka hanya lewat kata sandi manual. Kan? Ya benar. Biarkan aku bertanya satu pertanyaan lagi. Bisakah kamu menggunakan kartu hitam ini untuk menemukan informasi identitas spesifikku? Kartu hitam Anda adalah kartu penyimpanan tingkat tertinggi kami. Ini tidak akan mengungkapkan informasi asli pelanggan. Ini juga untuk melindungi privasi pelanggan. Bahkan jika grup kami melakukan penyelidikan, kami tidak akan bisa menemukannya. Jadi, bisakah aku membawa kotak ini langsung sekarang? Tentu saja Anda bisa. Xiao Yu, cepatlah. Jika kamu tidak turun, aku akan pergi sendiri. Tunggu aku. Itu dia. Dia yang memukul orang. Tangkap dia. Kamu masih berani keluar. Bukankah aku sudah bilang, aku akan memukulmu setiap kali aku melihatmu. Lihat, dia akan memukulku lagi. Nyonya, apakah kau dari komunitas kami? Bagaimana bisa? Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Aku tinggal di gedung ini. 302. Sepupu Xiao Yu datang untuk menginap beberapa hari. Kenapa kamu mencoba mengusirku? Tidak sama sekali. Bibi Wang dari seberang lorong mengatakan kau memukulnya. Apakah itu benar? Ya, itu dia. Dia membuang sampah di depan pintu kami. Kenapa aku tidak bisa memukulnya? Bibi Wang buang sampah nggak? Aku tidak tahu. Aku hanya tahu kau mengakui kau memukulnya sekarang. Aku tidak percaya. Kamu belum pernah melihat dia membuang sampah di depan pintu kami. Jika tidak, maka mari kita periksa rekaman pengawas. Jika ya, tapi kamu tidak melakukan apa-apa, maka itu adalah kelalaian tugasmu. Hak apa yang kamu miliki untuk mengurus? Apakah aku memukul seseorang atau tidak? Bahkan jika aku memukul seseorang, dia yang memprovokasi duluan. Ini, Aku menyarankanmu untuk mengklarifikasi terlebih dahulu seluruh cerita masalah ini. Jika ternyata dia yang salah duluan, dan kamu tanpa pandang bulu membantunya menindas orang, maka aku akan mengajukan keluhan terhadapmu. Kamu ini memang luar biasa. Bukankah kamu hanya seorang penyewa di komunitas ini? Aku adalah pemilik di komunitas ini. Jika manajemen properti tidak membantuku, mereka seharusnya bantu. Bibi Wang, kau tidak bisa mengatakan itu. Penghuni juga punya hak yang sama. Baiklah, cepat periksa rekaman pengawas. Cari tahu, siapa sebenarnya yang memulai masalah duluan. Jika tidak ditangani dengan baik, aku akan mengeluh kepada manajemen propertimu. Wanita ini, bagaimana dia begitu tangguh? Baiklah, aku akan segera pergi.
Jangan pergi. Jangan pergi. Manajemen properti. Manajemen properti tidak berguna. Bukankah sudah kubilang? Jika kamu datang mencari masalah lagi, aku akan memukulmu. Roh rubah. Kamu tunggu saja. Tunggu saja. Nona muda. Apakah Anda tinggal di gedung ini? Aku dari 302, sepupu Xiaoyu. Ada apa nyonya? Tidak ada apa-apa. Di gedung kami, orang asing jarang datang. Aku hanya bertanya santai. Bukankah aku baru tiba beberapa hari yang lalu? Xiaoyu anak ini benar-benar menyedihkan. Ibunya meninggal lebih awal. Hanya ayahnya yang tersisa. Bekerja dari fajar hingga senja setiap hari. Mengantar makanan untuk menafkahinya. Siapa sangka dia akan terkena penyakit semacam ini lagi. Penyakit apa yang dia derita? Aku dengar, itu gagal jantung. Jantungnya tidak berkembang sempurna. Penyakit ini tidak bisa disembuhkan. Rumah sakit besar pun nggak bisa sembuhin. Rumah sakit besar benarkah? Xiaolu mengantar makanan setiap hari. Bahkan tidak mampu membayar rumah sakit kecil. Aku dengar biaya penyakit ini adalah jumlah yang sangat besar. Orang biasa tidak akan bisa menghasilkan seumur hidup. Hanya biaya hariannya saja adalah 1.000 yuan. Kalau begitu, jika penyakit ini tidak bisa disembuhkan, apa yang akan terjadi? Dia hanya bisa menunggu kematian. Apalagi yang bisa dilakukan? Gadis kecil ini benar-benar menyedihkan. Tunggu aku. Jangan lari. Pelan-pelan. Kamu berdiri diam dulu. Tarik napas dulu. Kakak aku baik-baik saja. Kata, gelang ini jika kamu memakainya, pasti akan terlihat sangat bagus. Sekarang Xiaoyu mulai masuk usia peduli penampilan. Menurutku kalung ini, saat kamu memakainya, juga akan terlihat sangat bagus. Asisten penjualan, gelang ini, tolong keluarkan agar kami bisa melihatnya. Asisten penjualan. Apa yang ingin Anda lihat? Teksturnya bagus. Keluarkan biar kulihat. Halo, kami di sini duluan kan? Nyonya, konter Anda adalah konter perunggu. Konter yang dilihat pelanggan ini adalah konter emas. Layanan sesuai urutan konter untuk melayani pelanggan. Apa? Membeli barang dari konter perunggu tidak memenuhi syarat untuk layananmu kan? Jika kamu tidak mengeluarkan barangnya, bagaimana kami bisa membelinya? Kenapa kau berteriak? Betapa kasarnya. Tidakkah kau lihat pelayan ini sedang melayani kami sekarang? Apa salahnya kau menunggu sebentar? Bukan apa-apa, aku melihat bahwa pelanggan ini datang lebih dulu. Kalianlah yang datang belakangan. Meski pakai prinsip siapa cepat dia dapat, aku seharusnya melayani pelanggan ini lebih dulu. Kamu, jangan memutarbalikkan fakta di sini. Nyonya, ini adalah area kelas atas kami. Tolong jangan berteriak di sini. Dasar mesum. Apa yang kamu lakukan? Kau baik-baik saja. Kamu baik-baik saja, Xiaoyu. Ini semua salahku. Aku baik-baik saja kakak. Ayo pergi. Masih mau pergi? Kau memukul anakku dan masih mau pergi. Mama dia memukulku. Jelas anakmu yang memulainya. Meludahi Xiaoyu kami. Yang kulihat adalah kau memukul anakku. Kenapa aku tidak melihat? Anaknya meludah. Kamu, bayar cepat. Kalau tidak jangan harap bisa pergi. Dari mana mereka akan mendapatkan uang? Atau panggil saja polisi. Dan biarkan dia ditangkap oleh Biro Penegakan Hukum. Kompensasinya mau berapa? 50.000. Aku harus membawa anakku ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Jika kau tidak bisa membayar, kami akan menangkapmu. Ada apa ini? Berisik sekali. Manajer, wanita ini memukul anak pelanggan. Dan sekarang dia mau kabur. Jelas mereka yang memulainya. Tangkap mereka. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan. Jangan mengganggu kakak Xiaoqi. Xiaoyu. Apa ini? Ini emas murni. Bukankah kamu mau menelpon polisi? Bukankah kamu mau menuntut kompensasi? Ini emas murni. Apakah ini cukup untuk kompensasi? Dia
Dia seorang petugas penegak hukum. Seorang petugas penegak hukum. Ini tidak mungkin. Minta maaf sekarang juga ke petugas. Maafkan saya. Saya tidak tahu betapa pentingnya Anda. Masih mau menelpon polisi. Petugas penegak hukum yang terhormat. Anda pasti bercanda. Beraninya kami. Aku tidak menyangka segel emas ini. Ternyata berguna. Masih mau kompensasi? Tidak perlu. Petugas penegak hukum yang terhormat. Ini salah kami. Salah kami. Minta maaf. Aku akan mengurusmu nanti, ayo pergi. Xiaoyu. Xiaoyu. Sedang menjalani operasi. Bagaimana keadaan Xiaoyu? Masih di ruang gawat darurat, sedang diresusitasi. The film was translated and Bagaimana ini narrated bisa by terjadi? M-Media. Ini salahku. Ini semua salahku. Aku dengar. Segel emas Biro Penegakan Hukum muncul di sini. Anggota keluarga. Siapa anggota keluarga Pasin? Aku. Ini aku. Jantung Pasin telah gagal total. Operasi segera dibutuhkan. Operasi jantung buatan. Ambil tagihan operasi ini. Pergi ke bawah dan bayar segera. Baiklah. Cepat. The film was translated and narrated by M-Media. Cepat bayar biayanya. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Dokter, bisakah Anda mengoperasi Xiaoyu dulu? Tidak ada uang. Kalian berdua cepat kumpulkan uangnya. Pasin tidak bisa menunggu. Hanya ada 1 jam paling banyak. Waktu persiapan. Kenapa aku harus membawanya ke mal? Kenapa aku harus terlibat konflik dengan seseorang? Aku benar-benar. Tidak aku. Aku akan menelepon untuk meminjam uang. Kotak kata sandi. Ya, sekarang hanya. Apa yang ada di kotak kata sandi yang bisa menyelamatkan Xiaoyu? Aku harus mengingat kata sandinya. Aku harus membuka kotak kata sandi. Pikirkan baik-baik. Apa kata sandinya? Mungkinkah? Ulang tahunku. Kiandai, hari ini ulang tahunmu. Berjanjilah padaku kita akan makan bersama. Kenapa kamu masih sibuk bekerja? Maaf, tunggu sebentar. Hari ini adalah proyek Songhai, hari pertama daring. Ada banyak yang harus dilakukan. Baiklah, aku akan menunggumu. Kiandai. Jadi namaku Kiandai. Siapa pria itu? Apakah ulang tahunku? 26 Agustus. Lumi, Halo, Xiaoqi, bagaimana keadaan di pihakmu? aku sedang berusaha mengumpulkan uang. The film was Bagaimana keadaan di translated pihakmu? and Aku hanya narrated by berhasil meminjam M-Media. 1 juta. Apa yang harus kita lakukan? Kali ini Xiaoyu mungkin benar-benar tidak akan selamat. Jangan bilang begitu. Aku masih di sini. Aku akan memikirkan cara lain. Baiklah. Ulang tahunku adalah 26 Agustus. Maka kata sandinya adalah 0826. Kata sandi salah. Anda memiliki 2 percobaan membuka kunci lagi. Kenapa? Setelah 2 kegagalan lagi, mode penghancuran diri akan diaktifkan. Xiaoyu, aku minta maaf. Bagaimana? Mereka belum membayar semua biaya mereka.
Melihat mereka, mereka tidak akan bisa membayar semuanya. Anak malang itu, mereka jelas bisa diselamatkan. Aku rasa mereka ogah nyelamatin. Mereka pikir anak ini adalah beban. Aku juga berpikir begitu. Kalau nggak ada uang ya pinjam. Ibu anak itu sangat muda dan cantik. Cari saja orang penting, habiskan beberapa malam dengannya, dan biaya medisnya akan tertutup. Apa yang kau bicarakan? Dokter, Kenapa kau belum membayar biayanya? dokter, bisakah Anda mengoperasi Xiao Yu dulu? Kami pasti akan membayar biaya medisnya nanti. Dokter tolong bantu kami. Ini bukan organisasi amal di sini. Jika semua orang sepertimu, rumah sakit kami akan bangkrut sejak lama. Dokter tolong selamatkan Xiao Yu. Kami tidak bisa menyelamatkannya. Anda nggak punya uang bayar biaya. Kami cuma bisa pindahkan ke bangsal umum dan membiarkannya mengurus dirinya sendiri. Selamatkan Xiao Yu. Dia baru berusia 9 tahun ini. Tolong saya mohon selamatkan dia. Tolong saya mohon selamatkan dia. Dekan Xiao dekan rumah sakit. Ada apa Xiaowan? Bos? Ketua? Bukankah ketua menghilang? Mengapa dia tiba-tiba muncul di sini? Dan dia sepertinya tidak mengenali saya. Sebelum semuanya jelas, saya tidak bisa mengungkapkan identitas ketua. Ketua apa? Apa sebenarnya yang terjadi? Dekan, ada seorang anak yang menderita gagal jantung. Tapi pasangan ini tidak cukup uang untuk biaya medis. Pasangan, Dekan, kami akan mengumpulkan cukup uang untuk biaya operasi. Dia tidak bisa menunggu. Tolong lakukan operasi padanya sesegera mungkin. tolong jangan lakukan ini. Dekan, selama Xiao Yu bisa diselamatkan, aku bersedia melakukan apa saja. Jangan ganggu dekan kami. Bukankah saya baru saja memberitahu Anda, tidak ada uang untuk membayar biayanya, operasi Anda ini. Kami pasti tidak akan melakukannya. Dasar bajingan. Sudah berapa kali saya katakan, dokter harus berhati mulia. Apakah Anda lupa? Sebagai dokter, bagaimana kita bisa diam saja? Tak paham apa yang saya bilang? Segera atur operasinya. Saya sendiri yang akan melakukan operasinya. Bawakan saya informasi pasien. Apa-apa. Cepat pergi. Jangan tunda waktu pengobatan. Semua biaya pasien akan sepenuhnya ditanggung oleh rumah sakit kami. Cepat pergi. Baiklah. Dekan, kebaikan dan kebajikan Anda yang luar biasa. Aku Lumin tidak akan pernah melupakan. Meski harus jual semua milikku, aku akan tetap membayar biaya medisnya. Terima kasih, Dekan. Terima kasih. Tolong jangan terlalu sungkan. Ini semua adalah yang rumah sakit kami seharusnya lakukan. Nyonya, bagaimana saya harus memanggil Anda? Nama saya Xiaoqi. Shioki. Ya, Dekan. Ini adalah catatan lengkap pasien. Nona Xiaoki, saya akan pergi ke ruang operasi dulu untuk melakukan operasi pada pasien. Setelah operasi selesai, kita bisa berkomunikasi lebih lanjut. Baiklah. baik. Ngomong-ngomong Xiaoqi, kau dan Dekan, apakah kalian saling mengenal sebelumnya? Tidak, saya tidak mengenalnya. Saya tidak punya kesan tentang dia. Mungkin Dekan mengenalmu. Tapi kau menderita amnesia. Jadi kau lupa. Mungkin, kau bisa tahu masa lalumu dari Dekan. Benar. Mungkin. Dia benar-benar tahu identitas asli saya. Kamu bilang Xiao Yu? Dia akan baik-baik saja kan? Dia pasti akan pulih. Bagaimana hasilnya? Dekan, Mohon tenang. Operasinya sangat berhasil. Pasien perlu berada di ICU untuk observasi 12 jam lagi. Jika tidak ada masalah, mereka bisa langsung dipindahkan ke bangsal umum. bagus sekali. Xiao Yu baik-baik saja. Nona Xiaoki, apakah Anda ada waktu sekarang? Saya punya beberapa pertanyaan untuk dibahas langsung. The film was Baik. translated and Silakan lewat sini. narrated by M Media. Xiao Xiao, tolong sambut ketua. Ketua. Aku
Anda benar-benar tidak mengingat apapun sama sekali. Saya kira Anda sengaja berpura-pura. Anda mengenal saya. Tolong jangan panggil saya dekan di depan ketua. Saya tak layak gelar itu. Rumah sakit ini adalah bagian dari grup Anda portofolio. Anda bisa panggil saya Xiao Xiao saja. Dari grup saya. Ketua silakan duduk. Ketua. Anda adalah ketua grup keuangan pertama Huaxia. Anda tiba-tiba menghilang 3 hari yang lalu. Sekarang seluruh abad berada dalam kekacauan total. Kami semua mengira sesuatu yang buruk telah terjadi pada Anda. Kami tidak menyangka Anda masih hidup. Saya diserang. Dan kehilangan ingatan saya. Sekarang, saya bahkan tidak ingat siapa saya. Saya tidak bisa mengingat apapun. Jika Luming tidak menyelamatkan saya, kalau tidak saya mungkin benar-benar mengalami kemalangan. Lumin, dia yang di luar. Orang pengantar barang itu. Beberapa hari terakhir, saya di sana. Tunggu sebentar. Saya akan melakukan pemeriksaan fisik menyeluruh pada Anda, agar Anda cepat ingat kembali. Apakah menurut Anda kita perlu meminta sekretaris Jin menjemput Anda? Tidak perlu. Saya curiga serangan ini ke saya memiliki latar belakang yang rumit. Sebelum ingatan, saya pulih. Saya tidak akan muncul di grup. Tolong jaga kerahasiaannya. Dimengerti, Ketua. Ngomong-ngomong, mengenai perawatan lanjutan Xiaoyu. Ketua, seluruh rumah sakit ini adalah bagian dari portofolio grup Anda, anak dari penyelamat Anda. Kami pasti akan menerapkan rencana perawatan standar tertinggi. Mohon tenang. Baik, ingat. Rahasiakan dari dia. Aku minta seseorang kabari Luming. Kasus medis Xiaoyu sangat langka dan sangat berharga untuk penelitian. Oleh karena itu, rumah sakit menanggung biaya Xiaoyu untuk semua biaya pengobatan. Baiklah, Ketua, apakah Anda melihat? Apakah ada instruksi lain? Direktur Wang itu, yang bertindak tidak pantas sebagai dokter. Pecat dia, dan kedua perawat itu, berikan mereka hukuman yang setimpal. Ketua, The rumah film sakit was ini terlalu besar translated dan and terlalu banyak narrated orang by yang terlibat di M-Media. tingkat bawah. Saya juga memiliki momen kelalaian. Saya pasti akan mengikuti instruksi Anda dan menangani masalah ini dengan serius. Xiaoqi dan yang lainnya sudah lama di sana. Mereka akan baik-baik saja kan? Ketua, di dalam tubuh Anda ada sejumlah besar di nitrogen monoksida yang menyebabkan gangguan memori Anda. Membersihkan obat ini sangat sulit. Bahkan saya pun akan membutuhkan waktu sebulan untuk menghilangkannya sepenuhnya. Sebulan. Selama masa pengobatan, ingatan Anda akan pulih secara bertahap. Untuk memulihkan ingatan sepenuhnya, akan memakan waktu 1 bulan. Saya akan resepkan obat dulu. Minumlah obat Anda tepat waktu. Anda harus datang cek lanjutan tiap minggu. Baik. Kalau begitu saya akan merepotkanmu, Xiao Xiao. Oh, benar. Aku mungkin perlu bantuanmu. Tolong beritahu saya. Pinjami saya uang. Ketua. Kepalaku. Ini Ketua. Ini kartu gaji saya. Ada sekitar 8 juta di dalamnya. Anda bisa menggunakannya untuk sementara. Jika tidak cukup, saya akan memikirkan cara lain. Baik, setelah saya kembali ke grup, saya akan menggantinya 2 kali lipat. Terima kasih. Terima kasih, Ketua. Kalau begitu saya pergi sekarang. Ketua, hati-hati. Xiaoqi, bagaimana keadaannya? Tidak masalah. Semuanya berjalan lancar. Oh, benar. Sekarang Xiaoyu, bagaimana kondisinya? Xiaoyu sekarang benar-benar normal. Dan barusan seorang kepala departemen datang. Dia bilang kasusnya sangat istimewa dan memiliki nilai penelitian yang besar. Oleh karena itu, semua biaya perawatan selanjutnya telah dibebaskan. Baik, bagus sekali. Oh benar, kau sudah lelah seharian. Pulanglah dan istirahat. Aku akan menjaga di sini. Baik, kalau begitu saya akan kembali dulu. Saya juga akan membawakanmu beberapa set pakaian ganti. Oh benar kuncinya. Saya pergi sekarang. Halo, aku ingin bertemu Presiden Anda Fu Yunhai. Bolehkah saya bertanya apakah Anda punya janji? Tidak ada, Presiden kami tidak ada hari ini. Silakan datang di lain hari. Bukan? Kau bahkan tidak bertanya. Bagaimana kau tahu dia tidak ada? Katakan saja padanya ini. Katakan padanya Jiqian Dai datang menemuinya. Anda tidak punya janji. Bahkan jika namamu adalah Jiwan Dai, itu tidak ada gunanya. Presiden kami sangat sibuk setiap hari. Begitu banyak orang ingin menemuinya. Apa saya harus menelpon setiap orang untuk bertanya? Jangan salahkan aku kalau aku tak ingatkan. Jika kau tidak memberitahunya sekarang, hati-hati bisa kehilangan kerja. Anda mengancam saya sekarang. Betapa lancangnya mulut Anda. Apa Anda pikir Anda istri presiden? Cepat pergi. Tidak pergi saya panggil keamanan. Bukan? Kenapa kau seperti ini?
Fu Yunhai Ketua Nuhai. Selamat pagi, Presiden. Fu Yunhai. Hai Fu Yunhai, apa yang Anda katakan? Qiandai, Bukan? apa yang terjadi? Presiden, saya tidak tahu dia mengenal Anda. Bayar gajinya. Dia dipecat. Ya, Presiden? Hei Presiden. Presiden? Qiandai, apa yang terjadi padamu? Kamu kemana saja selama ini? Aku diserang. Meskipun aku nyaris lolos dari kematian, aku sekarang kehilangan ingatanku. The film Banyak was hal translated tidak bisa and kuingat lagi. narrated by M Itu Media. benar-benar sebuah pembunuhan. Selain kehilangan ingatan, kamu tidak terluka di tempat lain kan? Aku akan mencarikanmu yang terbaik, ahli medis untuk pengobatan. Tidak perlu. Aku saat ini menerima perawatan dari Dekan Xiao. Dalam waktu sekitar sebulan, aku seharusnya pulih. Karena kamu sudah kembali, tetaplah di sisiku. Aku kirim orang jaga kamu 24 jam. Aku datang menemuimu kali ini karena aku ingin meminta bantuanmu. Bagaimanapun juga, dalam ingatanku yang terfragmentasi, kau harus dianggap seseorang yang relatif dekat denganku. Kamu, jangan bilang kamu sudah, bahkan melupakanku. Kita adalah kekasih masa kecil, yang tumbuh bersama. Dan aku juga tunanganmu. Bagaimana kamu bisa tidak mengingatku? Katakan padaku, apa yang kamu ingin aku lakukan? Aku curiga, serangan ini berkaitan dengan eksekutif tingkat tinggi di dalam grup. Jadi aku harap kau bisa diam-diam membantuku menyelidiki orang-orang di sekitarku. Masalah ini, ketika sesuatu terjadi padamu, aku sudah mengatur orang untuk menyelidiki. Kami benar-benar menemukan cukup banyak. Kami menyelidiki total 12 orang. Semua dari grup kekayaan abad, tokoh kunci. Di antara mereka 3 orang, setelah penyaringan cermat, dikonfirmasi baik-baik saja. Tapi yang lainnya mencurigakan. Yang terpenting, wakil presiden grup, wakilmu, Liu Huchon. Orang tua ini penuh tanda curiga. Dia banyak bergerak belakangan ini, tapi kami tak dapat celah darinya. Dan orang ini, sekretaris pertama Jin Yan Er. Orang ini, kemungkinan besar bisa dipercaya. Setelah insidenmu, dia memiliki perselisihan paling banyak dengan wakil presiden Liu. Gadis inilah, di dalam grup, faksi setiamu, juga dipimpin olehnya. Sangat disayangkan bahwa posisinya agak rendah. Situasinya tidak terlalu baik. Orang-orang kami juga menemukan sesuatu yang menarik. Apa kau mau mendengarnya? Beritahu aku. Jin Yan Er ini memiliki perasaan yang sangat dalam padamu. Pada hari pertama kau menghilang, dia bersembunyi di rumahnya, memegang fotomu, dan diam-diam menangis hampir sepanjang malam. Dia tidak jatuh cinta padamu kan? Aku tidak mendapatkan tambahan saingan cinta kan? Cukup darimu. Kehilangan ingatanmu, tapi temperamenmu tidak berubah. Baiklah, aku akan mengambil informasinya. Adapun sisanya, aku akan minta kamu lanjutkan penyelidikan. Oh benar aku punya sesuatu di sini yang seharusnya membantu untuk penyelidikanmu. Segal emas penegak hukum. Masalah ini terkait dengan Biro Penegakan Hukum. Penegak segel emas ini sudah berada di bawah kendaliku. Jika kau mengikutinya, kau seharusnya bisa menemukan banyak petunjuk baru. Jadi begitu. Tidak heran, setelah kau menghilang, Biro Penegakan Hukum tidak bisa memberikan informasi apapun. Jadi ternyata, Dalang sebenarnya memiliki kekuatan sebesar itu. Dengan petunjuk penting ini, aku percaya kebenaran akan segera terungkap. Kalau begitu aku serahkan sisanya pada Presiden Fu. Qiandai, meskipun kau kehilangan ingatanmu, melihatmu bersikap begitu jauh denganku, aku masih belum terbiasa. Kalau begitu aku pergi sekarang. Para tidak berguna ini, mereka bahkan kehilangan segel emas. Qiandai, aku pikir dengan kehilangan ingatanmu, aku akan punya kesempatan
Tapi kau masih sangat tidak patuh. Kalau begitu jangan salahkan aku. Jin Yan Er Sekretaris di Qiandai. Halo, siapa ini? Ini aku, Jiqiandai. Ketua. Apakah itu benar-benar Anda, bos? Ada apa? Sekarang bahkan suaraku. Kau bahkan tidak bisa mengenali suaraku. Ketua, sangat bagus Anda masih hidup. Di mana aku akan jemput sekarang? Sekarang bukan waktu tepat untuk bertemu. Namun aku punya beberapa hal sekarang yang perlu kau lakukan untukku. Ya. Baik. Saya mengerti. Jangan khawatir. Bagus sekali. Bagus Anda baik-baik saja. Ketua sudah kembali. Selanjutnya, giliranmu untuk menghadapi konsekuensi. Kamu teman Xiao Chuan kan? Cepat masuk. Silakan duduk di mana saja yang kamu suka. Aku tidak salah tempatkan. Ini villaku. Kenapa ada begitu banyak orang? Aku akan panggil Xiao Chuan turun. Siapa kamu? Kenapa kamu ada di rumahku? Rumahmu. Kamu bukan teman Xiao Chuan. Siapa Xiao Chuan? Aku sama sekali tidak mengenalmu. Kalau tidak kenal kenapa masuk? Cepat keluar. Lepaskan. Apa yang kamu lakukan? Percaya aku telepon polisi sekarang. Apa kamu tahu? Botol anggur ini bernilai 1 juta. Kamu membuka semuanya. The Apa? film was translated Lebih and dari 1 juta per narrated by botol? M Media. Sangat mahal. Bukankah Xiao Chuan bilang anggur ini berasal dari keluarganya? Bahwa ada banyak. Pergi panggil Xiao Chuan turun. Tanyakan ada apa. Ini tidak mungkin benar-benar rumahnya kan? Aku akan pergi melihat. Mari lihat, siapa berani buat masalah di rumahku. Rumahmu. Villa ini bernilai 50 juta. Beraninya kamu bilang ini rumahmu? Coba bicara omong kosong lagi. Aku bilang ini rumahku, dan memang rumahku. Barang-barang dari rumahku. Tentu aku bisa minum bebas. Kamu benar-benar berani memukulku. Baiklah. Semua orang yang hadir di sini hari ini, tidak satu pun dari kalian akan lolos. Paman, kemarilah bantu aku. Bawa wanita tak dikenal ini, dan usir dia. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Apa yang kau lakukan? Mama, wanita ini bersikeras bahwa rumah ini adalah miliknya. Kau, bos. Mama, apa yang kamu panggil padanya? Apa kau gila? Ini bosku. Beraninya kau memukulnya. Bos, aku dengar sesuatu terjadi padamu. Aku tidak menyangka kau baik-baik saja. Siapa kamu? Apa kau tidak mengenaliku? Apa aku harus mengenalmu? Bos ini. Bagaimana mungkin dia tidak ingat siapa aku? Mama, siapa sebenarnya wanita ini? Aku bisa manfaatkan kesempatan ambil alih villa. Dari mana datangnya wanita gila ini? Untuk membuat masalah di rumahku. Rumahmu. Semua pakaian yang kamu pakai milikku. Dan kamu masih bilang ini rumahmu. Dasar kalian para pencuri. Omong kosong. Nah, usir dia. Mama, apakah dia benar-benar bosmu? Dia adalah bos saya. Entah mengapa. Dia tidak mengenali saya lagi. Kalau begitu manfaatkan kesempatan ini. Dan bereskan dia. Apa maksudmu? Anak baik. Mari kita lakukan seperti ini. Apa yang kamu lakukan? Aku akan berurusan denganmu. Kalau tidak, bagaimana aku bisa membuatmu benar-benar tunduk? Pergi. Lepaskan. Pergi. Lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskan ya. Aku memberitahumu. Lepaskan.
Cui Ping, apakah tidak apa-apa kita melakukan ini? Jangan khawatir. Segera kita akan menjadi pemilik baru rumah ini. Nah, lakukan pekerjaan dengan baik, terserah padamu. Jangan khawatir, aku pasti akan membuatnya. Benar-benar tunduk. Apa yang kamu lakukan itu ilegal. Ilegal. Selama aku menjadikanmu wanitaku, maka itu tidak akan ilegalkan. Selama kamu tunduk padaku, kita akan menjadi keluarga. Kamu delusi. Mesum menjijikan. Menjauhlah dariku. The film was Apakah kamu sering translated kesepian? and narrated Sendirian di by malam M hari? Media. Apakah kamu sering berfantasi tentang seorang pria datang untuk tidur bersamamu? Sungguh aroma. Sungguh hadiah. Selama aku berurusan denganmu, semuanya akan menjadi milikku. Mesum menjijikan. Aku pasti akan membunuhmu. Wanita celaka. Kamu bilang tidak dengan mulutmu, tapi apakah kamu diam-diam sangat gembira? Jangan khawatir. Kakak akan sangat lembut. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Di mana ketua? Ketua apa? Ini rumah saya. Keluar. Ulangi lagi. Ini rumahmu. Tolong perampok-perampok. Aku akan bertanya lagi padamu. Di mana ketua? Saya tidak mengenalnya. Ketua apa? Ulangi lagi. Kau tidak mengenalnya. Jika kamu tidak pergi, saya akan memanggil polisi. Ulangi lagi. Kau memanggil polisi. Berhenti memukul. Saya akan memberitahumu. Mereka ada di atas. Tinggalkan satu orang untuk menjaga mereka. Yang lain ikut aku ke atas. Ya, Beraninya kamu, bos. berani mengganggu bos kamu mencari mati. Siapa kamu? Yang akan mengambil nyawamu. Maaf bos, kami datang terlambat. Orang ini, dan orang-orang di bawah sana, mereka semua terlibat. Jangan biarkan satu pun lolos. Jangan khawatir bos, aku akan menggunakan metode paling kejam untuk membuat mereka berharap mati, bawa mereka pergi. Ngomong-ngomong, Yan Er, cari beberapa orang, rumah ini luar dan dalam, bersihkan secara menyeluruh untukku. Semua barang, buang semuanya untukku, bakar saja. Baik ketua. Ketua, apa kau tahu betapa aku merindukanmu? Aku pikir, aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Terima kasih sudah bantu tahan minuman hari ini. Tidak masalah. Bagaimanapun kau adalah bosku. Apa kau tahu? Kau adalah yang paling cantik dan bos terbaik di dunia ini. Bos, aku benar-benar sangat menyukaimu. Dasar nakal, kamu berani goda bosmu sekarang. Baiklah. Sekarang tidak apa-apa. Banyak hal terjadi belakangan ini. Aku tidak bisa menjelaskannya padamu sekaligus. Tapi, kamu harus memperhatikan keselamatanmu sendiri. Mengerti? Baik. Kalau begitu ketua, apakah saya perlu mengirim beberapa pengawal untuk Anda untuk melindungi Anda? Tidak perlu. Terlalu banyak orang justru akan mudah menarik perhatian dan memberitahu musuh. Aku bisa mengatasinya sendiri. Kalau begitu bos, Anda harus melindungi diri Anda dengan baik. Anda tidak boleh mengalami kecelakaan lagi. Jangan khawatir. Ngomong-ngomong Yan Er, apa kamu ingat? Aku dulu punya sebuah tas kerja hitam bersamaku. Sebuah tas kerja hitam. Tidak ada. Saya belum pernah melihat Anda dengan tas kerja hitam apapun. Lalu,
Apa kamu tahu kata sandi biasaku? Apa itu? Kata sandi untuk kantor dan komputer Anda adalah 0512. 0512. Ya, baiklah. Aku mengerti. Jika ada aktivitas yang tidak biasa di perusahaan, ingat untuk segera memberitahuku. Baik. Bos, kami semua menunggu Anda untuk kembali. Presiden Fu, apa yang Anda lakukan? Saya tunangan Qiandai. Untuk rapat dewan yang begitu penting ini, saya di sini untuk hadir atas namanya. Apakah ada yang keberatan? Karena tidak ada yang keberatan, mari kita mulai. Baiklah. Hari ini grup mengadakan rapat internalnya yang kelima untuk pemungutan suara. Mengingat Ketua Ji Qiandai memiliki keadaan khusus untuk menghindari terganggunya operasional normal grup. Dengan ini kami mencopot Ji Qiandai dari posisi ketua. Yang setuju pencopotan angkat tangan. Lebih dari separuh suara setuju. Resolusi ini berlaku. Tunggu sebentar. Jin Yan Er, apa yang kau lakukan? Jangan Anda lupakan, posisi ketua. Bukan sesuatu yang bisa diambil siapapun. Hanya karena mereka mau. Di seluruh grup. Selain Ketua Ji, proyek mana yang dikelola oleh orang lain yang menguntungkan, terutama Anda? Wakil Presiden Liu. Proyek yang sebelumnya dikelola Wakil Presiden Liu, proyek pengembangan rel Astat, menyebabkan grup merugi sebesar lebih dari 18 juta. Pada akhirnya diambil alih oleh Ketua Ji, yang mengubah kerugian jadi keuntungan. Bagaimana bisa? Wakil Presiden Liu sekarang bertanggung jawab, Departemen Sumber Daya Manusia. Anda semua menganggapnya cakap. Diam. Karena ini adalah rapat pemungutan suara. Setiap orang bisa menyampaikan pendapat mereka sendiri. Saya hanya ingin bertanya kepada semua yang hadir mengenai pencopotan Ketua Ji setelah posisi ketua. Siapa yang ambil alih berikutnya? Anda. Anda kan? Atau lebih tepatnya, Anda. Ini pemungutan suara pemberhentian. Bukan pemungutan suara untuk memilih. Kami tahu, kemampuan Ketua Ji terbukti bagi semua orang. Namun keberadaannya saat ini tidak diketahui. Dan nasibnya tidak pasti. Saat ini di dalam grup, operasional bisnis terhenti, menyebabkan kerugian ekonomi jauh melebihi puluhan juta. Memang benar, grup tidak bisa tanpa seorang ketua. Siapa bilang nasib Ketua Ji tidak diketahui? Dia hidup dan sehat, akan kembali ke grup sebentar lagi. Hidup dan sehat. Kami sudah lama tidak melihatnya. Mengapa Biro Penegakan Hukum tidak datang selamatkanmu saat tertangkap? Anda, Presiden Fu, Anda menghadiri rapat ini atas nama Ketua Ji. Tidakkah Anda berniat mengatakan sesuatu? Ini adalah pemungutan suara internal grup. Tidak pantas bagi saya untuk berpartisipasi. Tapi saya menghormati hasil pemungutan suara. Jangan lupa, kau telah dibebaskan sementara. Dan belum sepenuhnya dibebaskan dari tuduhan penggelapan. Aku mengizinkanmu untuk terus berpartisipasi dalam rapat dewan. Tindakan khusus untukmu. Ketika saya dibawa pergi, proses peradilan sudah memasuki tahap litigasi. Namun saya masih tidak terluka. Ketika saya kembali, bukankah ini membuktikan bahwa Ketua Ji ikut campur? Mungkinkah Anda Wakil Presiden Liu yang ikut campur? Mungkinkah Presiden Ji masih hidup? Jin Yan Er penuh percaya diri hari ini. Benar-benar berbeda dari biasanya. Mungkinkah Presiden Ji masih hidup? Amati dulu sebelum memutuskan. Aku akan menarik suara setuju saya sebelumnya. Saya juga akan menarik suara saya. Kalian semua adalah anggota terkemuka dan dihormati di dewan. Bagaimana suara yang sudah diberikan? Bisa ditarik kembali. Fu Yunhai ini, bos sangat mempercayainya. Namun dia tanpa diduga mengkhianati bos pada saat kritis. Tidak ada pria yang baik. Xiao Xiang, mengapa kau menerobos masuk? Kami rapat dewan sekarang. Wakil Presiden Liu, ada hal buruk. Ada apa? Bicaralah. Kepala Biro Penegakan Hukum yang baru akan tiba dalam 10 menit untuk mengunjungi ketua di grup. Apa? Apel, kepala baru, datang ke grup kita. Untuk apa? Saya tidak tahu. Saya baru saja menerima telepon. Rapat ditunda. Mari kita sambut kepala baru. Bukan lagi. Penangkapan di grup kan. Penangkapan terakhir sangat menakutkan. Lagi. Mungkinkah mereka mau tangkap Jin Yan Er dan rekannya? Terakhir kali entah mengapa dia dibebaskan. Kali ini dengan bukti yang cukup. Apa kau tidak dengar? Mereka bilang
Mereka datang mengunjungi ketua kita. Wakil Presiden Liu, mengapa kamu pergi? Jika aku tidak pergi, siapa lagi? Dia ingin bertemu ketua. Tapi, Tapi apa? Tapi, bicaralah. tapi mereka secara khusus menyebut nama dan mengatakan mereka ingin bertemu ketua Ji Xiandai. Bos akan kembali. Omong kosong. Ketua Ji bahkan tidak ada di sini. Bertemu siapa? Saya juga tidak tahu. Apa yang kau tahu? Kau tahu? Saya hanya seorang resepsionis. Tidak berguna. Apa yang saya katakan kepada Anda? Wakil Presiden Liu ketua J akan kembali. Tidak mungkin. Bagaimana bisa begitu? Pasti pemimpin baru itu yang tidak mengerti situasinya. Pemberitahuannya salah. Wakil Presiden Liu bagaimanapun juga. Pemimpin baru akan segera tiba. Ayo ke pintu masuk sambut mereka. Baik. Mari kita pergi menyambut pemimpin baru sekarang. Begitu pemimpin baru menjabat, mereka periksa perusahaan kita. Mereka peduli perusahaan kita. Kita perlu memberikan pemimpin baru kesan yang baik. Xiaoshan, tolong atur agar Presiden Fu The film istirahat was baik. Kita translated berbaris and sambut pemimpin baru. narrated by M Ayo. Media. Selamat datang pemimpin di Abad Group. Saya Liu Huchun, Wakil Presiden Group. Nama panggilan saya Han Ho. Pemimpin. Hei pemimpin. Pemimpin jangan berhenti. Pemimpin akan bertemu orang penting. Yang lain tidak diizinkan mengganggu. Tidak ada orang lain di perusahaan ini. Saya adalah orang dengan posisi tertinggi di grup. Apa kau salah? Pemimpin. Hei pemimpin. Pemimpin Biro Penegakan Hukum. Xiaoye sedang mengunjungi Ketua Ji. Seseorang ada di kantor bos. Aku tidak tahu. Hanya kau dan bos yang tahu. Kata sandinya. Mungkinkah? Ya Tuhan. Bagaimana Presiden Ji bisa kembali? Dia ada di kantor. Kapan Presiden Ji kembali? Kenapa tidak ada dari kita yang tahu? Dia benar-benar kembali. Tidakkah menurutmu? Pemimpin baru di depan Presiden Ji. Sangat rendah hati. Dia adalah pemimpin dari Biro Penegakan Hukum. Tidak peduli apa yang terjadi, jika itu melibatkan Ketua Ji. Tidak ada yang aneh tentang itu. Aku hampir mengira kau benar-benar mati. Kau membuatku khawatir lagi tanpa alasan. Silakan duduk. Aku memang mengatakan, aku akan membiarkanmu mengurus keluargaku. Tapi aku tidak pernah mengatakan akan mati. Aku sudah memenangkan 3 kali kejuaraan kompetisi renang kota. Cipratan kecil ini tak akan membunuhku. Lalu itu, berita melaporkan bahwa 2 mayat ditemukan. Apa yang terjadi? Pemimpin lama tidak bisa berenang. Ditambah lagi dia sudah terluka. Wajar jika dia meninggal. Adapun yang lainnya. Aku The berspekulasi film was translated bahwa itu mungkin and seseorang narrated yang by bunuh M diri. Media. Begitu banyak orang melompat ke sungai setiap hari. Kali ini kebetulan saja bertepatan. Kali ini, kau ubah kemalangan jadi berkah. Kau langsung menjadi seorang pemimpin. Saat ini kau hanyalah pemimpin sementara. Tapi dalam sebulan, kau akan diangkat secara resmi. Kali ini kurasa aku juga beruntung. Departemen terkait memindahkan seorang tokoh penting dari ibu kota, khusus untuk menyelidiki Biro Penegakan Hukum, aktivitas ilegal. Mereka kebetulan menemukanku. Aku memberi mereka banyak petunjuk penting. Begitulah cara aku menyelamatkan hidupku. Jadi kau sudah tahu, siapa dalang di balik semua ini? Sejak pemimpin lama meninggal, petunjuk-petunjuk itu menjadi dingin. Tidak ada petunjuk baru saat ini. Kita harus menemukan dalangnya. Dan mengungkapnya. Ada apa? Mengikuti orang dari ibu kota itu. Tokoh penting itu. Aku memang menemukan beberapa petunjuk. Aku ragu mau beritahu kamu. Petunjuk apa katakan padaku? Semua hal ini di permukaan dilakukan oleh Biro Penegakan Hukum. Namun, pengaruh Biro Penegakan Hukum di Jiangcheng tidak cukup untuk menyusup ke konsorsium. Aku berspekulasi bahwa orang di balik skema ini pasti sangat akrab denganmu dan grup. Mungkin orang yang kamu kenal. Baiklah. Aku mengerti. Jika pemimpin lama tidak meninggal, kita bisa saja menggali lebih banyak rahasia darinya. Sekarang penyelidikan tidak bisa dilanjutkan. Petunjuk berikutnya sudah dingin. Tidak apa-apa Xiaoye. Selama periode ini, kau sudah banyak membantuku.
Kau memberiku kehidupan kedua. Apa yang telah kulakukan tidak cukup. Namun, meskipun saat ini aku tidak bisa menemukan orang itu, tapi aku bisa membantumu menyelesaikan masalah kecil terlebih dahulu. Apa kau bicara tentang Liu Huchun? Wakil Presiden Liu ini sangat aktif. Selama kau tidak ada di grup, dia mati-matian berusaha menjatuhkanmu. Sejujurnya, aku tidak pernah benar-benar menganggapnya serius. Tapi karena kau ada di sini hari ini, maka kau mungkin juga membantuku membawa beberapa orang Jadi apa rencana Ketua Ji selanjutnya? untuk mencari bukti dan menangkap dalang ini. Baiklah. Aku siap siaga kapan saja. Pemimpin, bawa dia pergi. Anda pasti Lee Hu-kyun bukan? Ikut kami. Kenapa apa The film salahku? was translated Jika andai kau and pakai posisi narrated by untuk M balas Media. dendam, untuk berurusan denganmu, Ketua Ji bahkan tidak perlu campur tangan secara pribadi. Bawa dia pergi. Lepaskan aku. Anda harus membayar kesombongan Anda. Rasakan itu. Bos Anda kembali. Yan kau sudah bekerja keras. Bisa menunggu bos kembali. Semuanya sepadan. Tidak berguna. Orang Biro Penegakan Hukum tak berguna. The film was translated Zhao Zhao, and mari narrated kita by lakukan. M Media. Presiden Ji, apa kau baik-baik saja? Soye, Yonhai. Kenapa kau di sini? Aku menerima pesan teks anonim. Mengatakan kau dalam bahaya, dan ponselmu tidak bisa dihubungi. Jadi aku bergegas kemari untuk memeriksa. Aku juga. Isi pesan teks yang kuterima sama. Aku bertemu pemimpin Xiong di jalan. Jadi kami datang bersama. Masuk dan bicara. Aku baik-baik saja. Mungkin hanya seseorang yang iseng. Sepertinya tidak. Nomor pribadiku. Sangat sedikit orang yang tahu. Dan nomor pesan teks itu memiliki tingkat enkripsi yang sangat tinggi. Setidaknya Biro Penegakan Hukum, kami sistem internal, tidak bisa melacaknya. Lalu siapa itu? Xiao Qi, ini gawat. Xiao Yu dia tidak baik-baik saja. Ada apa? Wajahnya menjadi gelap. Dan dia tiba-tiba pingsan. Ayo aku akan melihatnya. Apa kau menelpon dekan Xiao? Sudah tapi aneh. Nomornya tiba-tiba menjadi tidak dapat dihubungi. Apakah ada masalah? Ada yang tidak beres. Semua ini adalah konspirasi besar. Tidak Xiao Qi. Apa yang kamu bicarakan? Konspirasi apa? Jika aku tidak salah, orang itu seharusnya segera tiba. Apa kau mengatakan dalang di balik ini? Koper itu masih bersamaku. Dalang itu pasti akan datang. Mereka di sini. Aku akan membukakan pintu. Dekan Xiao, kamu datang tepat pada waktunya. Xiao Yu dia pingsan. Tolong cepat periksa dia untukku. Kau tidak perlu memohon padanya. Kondisi Xiao Yu saat ini awalnya didalangi oleh dekan Xiao sendiri. Aku benar-benar tidak menyangka. Tapi Presiden Ji, kamu masih. Sudah kulihat. Anda benar sekali. Racun di tubuh Xiao Yu ini diberikan olehku. Jika aku tidak mendetoksifikasi dia malam ini, dia tidak akan selamat malam ini. Apa? Kamu binatang. Kami sangat mempercayaimu. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Ini tidak benar. Beraninya kau datang sendirian? Apa Presiden Ji? Apakah Anda ingin orang lain datang juga? Sepertinya orang lain ada di antara kita. The film Xiao was Qi, translated apa yang kamu and bicarakan? narrated by M Kenapa Media. kau mengkhianatiku? Presiden Ji, saya sangat menyesal. Bos baru. Dia menawarkan terlalu banyak. Kalau begitu biarkan aku menebak. Bos barumu seharusnya ada di sini juga kan? Presiden Ji, saya tidak mengerti maksud Anda. Presiden Ji, apakah Anda mengatakan Aku juga banyak berpikir. Dan kemudian aku menyadari banyak hal. Sebenarnya tidak benar. Mereka tidak masuk akal. Tidak sampai dekan Xiao. Tiba. Barulah aku tiba-tiba mengerti. Dalang ini. Kakak Yonhai.
Itu kau kan? Fu Presiden Fu. Qiandai, aku tunanganmu. Aku tunanganmu. Bagaimana bisa kau mencurigaiku? Aku juga tidak ingin mencurigaimu. Tapi semua bukti menunjuk padamu. Dan mengingat kepribadianmu. Kau pasti datang dan ikut langsung dalam skema besar ini. Fu Yunhai. Jadi pesan teks itu dikirim olehmu. Kau benar-benar memainkan sandiwara yang bagus. Apa kau tidak takut aku akan menangkapmu? Jika kau punya bukti. Kau pasti sudah menangkapku sejak lama. Tapi apa kau punya? Kau. Baiklah. Aku tahu bahwa dengan harga dirimu. Karena aku sudah mengungkapmu. Kau mungkin tak perlu sembunyikan kan? Katakan padaku syarat-syaratmu. Seperti yang diharapkan dari wanita, ini Fu Yunhai yang kuincar. Sungguh mengesankan. Permintaanku sederhana. Buka tas kerja itu, berikan isinya padaku. Dan aku akan meminta Xiao Xiao mendatok anak itu. Apa sebenarnya yang ada di dalam koper itu? Apa itu? Apa yang buatmu sekeras ini? Kau akan tahu setelah membukanya. Baiklah. Selama aku membuka koper itu dan memberimu isinya, kau akan segera mendetoksifikasi Xiaoyo. Jangan khawatir Qiandai. Aku Fu Yunhai selalu menepati janjiku. Lu Ming, ambil koper itu. Xiaoqi, kita harus baidiakan. Nyawa Xiaoyo ada di tangannya. The film was Cepat pergi. translated and narrated by M Media. Cepat, apa kau mencoba ingkar janji? Sekarang aku tiba-tiba punya pertanyaan lain. Apel, Jika menggunakan racun sebagai cara untuk memaksaku menyerahkan koper itu, maka Xiao-Xiao saja. Sudah cukup. Kenapa rubah tua sepertimu juga muncul di sini secara langsung? Itu tidak seperti dirimu. Qiandai, aku tidak punya waktu untuk bermain. Permainan tanya jawabmu. Apa kau masih ingin menyelamatkan nyawa anak itu? Nah, sekarang aku punya tebakan baru. Apa kau mau mendengarnya? Aku tidak mau mendengarkan. Aku harus mendapatkan isi kotak itu. Sekarang. Mungkinkah kau tahu sejak awal bahwa kotak ini hanya bisa dimasuki 5 kali percobaan kata sandi, dan ketika percobaan kelima gagal, itu akan meledak. Apa yang kau bicarakan? Ini kotak kata sandimu. Bagaimana aku bisa tahu? Lalu mungkinkah bahwa itu juga bukan kotaku? Bagaimana itu mungkin? Bagaimana itu mungkin? Kalau begitu aku bilang saja. Gimana kalau itu milikmu sejak awal? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Jika ini kotak kata sandiku, bukankah aku akan langsung membukanya? Dengan cara ini, semuanya sebenarnya masuk akal. Kotak kata sandi itu milikmu, dan kau berencana menggunakan kotak sandi ini untuk meledakkan kami. Jika memang begitu, mengapa aku harus berputar-putar? Sejauh ini, aku bisa saja mencari seseorang. Langsung lenyapkan kalian ya. Kau sudah melakukannya, hanya saja tidak berhasil. Qiandai, kau terlalu banyak berpikir. Jika kotak kata sandi itu milikku, mengapa kau mau dengan sukarela membukanya? Itu karena kau tahu aku akan kehilangan ingatanku. Lanjutkan. Aku ingin melihat apa yang bisa kau rekayasa. Kau menyuruh Kepala Biro Penegakan Hukum mengirim seseorang untuk menyuntikku dengan obat. Kau memberitahunya bahwa obat itu mematikan, tapi kenyataannya obat itu menyebabkan amnesia. Jadi begitu. Jadi kita semua adalah pian. Kau menggunakan cara untuk mengirimkan kotak ini ke tanganku, membuatku yakin punya pengaruh atas grup Luhai. Lalu kau suruh orang menyuntikku dengan obat amnesia itu. Setelah kehilangan ingatanku, aku pasti akan mengerahkan segalanya untuk memecahkan kotak sandi ini. Dengan cara ini, akan mungkin terjadi selama proses ini. Bersama dengan kotak sandi ini, meledak dan mati. Katakan apapun yang kau mau. Ini hanya spekulasimu bukan? Jika aku mati, maka grup abadku pasti akan membalas dengan kekuatan penuh. Semua petunjuk menunjuk ke Biro Penegakan Hukum, maka sangat mungkin bahwa Biro Penegakan Hukum dan grup abadku The film akan was bertarung sampai mati. translated and Ini juga narrated menyelesaikan by M Media. bahaya besar lain di pikiranmu. Biro Penegakan Hukum, Biro penegak hukum aku tak punya dendam. Mengapa aku harus menggunakanmu untuk melenyapkannya? Biro Penegakan Hukum, dan kau memang tidak memiliki keluhan atau permusuhan. Bahkan Kepala Biro Penegakan Hukum di tanganmu hanyalah pian kecil.
Orang-orang dari Biro Penegakan Hukum telah melakukan terlalu banyak pekerjaan kotor untukmu, untuk melindungi dirimu sendiri. Tentu saja, kau akan membuang kartu truf ini di tanganmu. Ini masuk akal. Sebelumnya Xiao Ye memberitahuku sesuatu. Seorang tokoh terkemuka dari ibu kota telah mengincar grup Lu Haimu dan sekarang ditempatkan di Jiangcheng. Dan semua yang kau lakukan sekarang, korbankan benteng demi raja. Brilian deduksi yang sungguh brilian. Tapi kau masih belum mengatakan. Hari ini, mengapa aku ada di sini? Mengapa kau ada di sini? Tentu saja itu untuk menyaksikan langsung tirai penutup drama besar ini. Untuk menyaksikan kita semua binasa dalam ledakan ini. Dan setelahnya, kau bisa mengaitkan semua ini kepada Dekan Xiao. Kau sendiri bisa dengan sempurna menghilang. Tian Dai, kau menganggapku terlalu mengerikan bukan? Untuk bisa di usia 28 tahun mengambil posisi grup Lu Hai dalam rawa seperti itu. Sebagai presiden, kau lebih dari sekadar menakutkan. Aku hanya tidak menyangka kau akan bergerak secepat ini. Mengapa aku harus menyerangmu? Kau sangat pintar. Apa kau tidak mengerti? Kau mengincar grup abadku bukan? Kau bahkan menyuap wakil Presiden Liu. Tapi si bodoh itu sama sekali tidak bisa membantumu. Sekarang hanya kau sendiri yang bisa bergerak. Meskipun deduksimu semuanya benar, apa bedanya? Deduksi tetaplah hanya deduksi. Xiao Ye juga ada di sini. Bahkan orang tua itu dari ibu kota mengawasi tempat ini. Tapi apa yang bisa kau lakukan padaku? Kau tidak punya bukti. Bagaimana jika aku mengatakan isi dari tas kerja ini justru adalah bukti yang bisa menjeratmu? Jika tas ini diserahkan ke tanganmu olehku, apa kau pikir aku akan menaruh hal penting di dalamnya? Kau akan aku sudah kenal kau 10 tahun. Aku terlalu mengenalmu. Kesombongan dan percaya diri berlebihan membuatmu percaya bahwa di dunia ini tidak ada yang bisa membuka kotak ini. Dan nasib kotak ini pasti akan terpengaruh oleh ledakan. Dengan beberapa orang tewas dalam ledakan itu. Dan dengan sifatmu yang sombong dan suka berpetualang, kau pasti akan menaruh sesuatu di dalamnya. Sesuatu yang sangat penting bagimu. Sesuatu yang bisa sepenuhnya mengirimmu ke neraka. Ledakan ini tidak lucu. Dalam keadaan normal, tas kerja ini memang akan seperti yang kau bayangkan. Tidak ada yang akan pernah membukanya. Aku bahkan curiga kau mungkin bahkan tidak tahu kata sandi kotak ini. Ya benar. Karena untuk mencegah dirimu sendiri dipaksa membuka tas kerja ini setelah tertangkap, kau sendiri bahkan tidak tahu kata sandinya. Ini untuk memastikan bahwa apa yang ada di dalamnya selalu anti gagal. Sepertinya hari ini kotak kunci ini tidak akan terbuka. Betapa sia-sianya. Aku datang sejauh ini tanpa hasil karena kotak kunci ini tidak akan terbuka. Nyawa gadis itu tidak perlu diselamatkan juga. Xiao Zhou, ayo pergi. Pergi. Siapa bilang kau boleh pergi? Karena bosku sudah menunjukkan diri. Maka tinggallah. Orang tua kita sudah berselisih begitu lama. Kau mau tangkap aku tanpa bukti? Kisah gadis di belum berakhir. Kamu, bagaimana Anda bisa pergi begitu saja? Bagaimanapun juga. Tunggu dia selesaikan ceritanya. Sebuah cerita hanyalah sebuah cerita. Aku tidak ingin mendengarnya lagi. Itu bukan urusanmu. Fu Yunhai, saya akui. Rencana-rencanamu bisa dibilang tanpa celah. Tapi, dunia ini tidak berputar di sekelilingmu saja. Masalah yang tampak tak terpecahkan. Masih ada secercah harapan. Apa maksudmu? Kotak kunci ini. Kata sandinya tidak diatur olehmu. Tapi kotak kunci selalu memiliki kata sandi awal kan? Lalu, kau selalu membutuhkan seseorang untuk mengatur kata sandi untukmu. Orang ini seharusnya adalah seseorang yang kau pasti tidak kenal. Jadi kupikir, kau mungkin hanya menemukan seseorang yang tidak kau kenal untuk mengatur kata sandi untukmu. Apa aku benar? Jadi kenapa? Ada miliaran orang di dunia ini. Bahkan jika aku menemukan orang seperti itu, kau pikir bisa temukan secepat itu waktu? Jika kau benar-benar menemukannya, aku mungkin akan mengakhiri hidupku sendiri. Fu Yunhai, kau benar-benar
Bahkan langit pun tidak bisa mentolerirmu. Bukankah ini kebetulan? Orang yang mengatur kata sandi untukmu ada di sini bersamaku. Tidak mungkin. Xiaoqi, kamu terus berbicara tentang kotak kunci. Jenis kotak kunci apa sebenarnya itu? Itu hanya kotak kunci hitam. Aku sebelumnya menyimpannya di Ban Futong. Aku punya sesuatu. Aku ragu mau beritahu kamu. Apa itu? Ketika aku mengantar makanan tadi, aku bertemu orang yang sangat aneh. Dia juga memberiku sebuah kotak kunci hitam. Tapi yang lebih aneh lagi adalah, dia juga memintaku untuk secara acak mengatur kata sandi untuknya. Dan aku tidak bisa memberitahunya. Hanya aku yang boleh tahu. Kotak kunci jenis apa? Yang besar ini, hitam. Dan kata sandinya 4 digit. Tunggu sebentar. Apakah ini yang ini? Ya, gayanya sama dengan yang ini. Mungkinkah benar-benar ada dua kotak kunci yang identik? Haruskah aku memasukkan kata sandinya untuk melihat apakah itu terbuka? Tunggu. Kotak kunci ini hanya satu percobaan terakhir. Aku masih punya beberapa hal yang belum kupahami. Jangan sentuh dulu. Baiklah. Kebetulan orang ini adalah Luming. Aku. Itu tidak akan terjadi. Itu tidak mungkin kau. Bagaimana bisa kebetulan seperti itu? Luming. Buka itu. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Bawa dia pergi. Ya, Tunggu, racun Xiaoyu belum disembuhkan. Orang ini kuserahkan padamu. Bosku, silakan ikut saya. tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Dekan Shao. Kamu tadinya baik-baik saja memihak. Kenapa kamu tiba-tiba kehilangan akal? Dalam hidup seseorang, sekali pilihan yang salah dibuat, tidak ada jalan kembali. Pergi bermain. Xiaoqi. Aku pernah berpikir bahwa identitasmu pasti luar biasa. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa kamu sebenarnya adalah ketua kekayaan abad grup. Tidak peduli apa identitasku. Tapi, aku akan selalu menjadi kakak Xiaoqinya Xiaoyu. Ngomong-ngomong Yan Er, masalah yang kuminta kau tangani sebelumnya. Bagaimana perkembangannya? Villa di Longxi Estate sudah dialihkan ke nama Tuan Luming. Selain itu ada 3 mobil mewah tingkat jutaan. Sekarang, dia bisa tinggal di villa. Bawa mobil sport antar makanan. Tidak, Xiaoqi, kamu. Jangan salah paham. Benda-benda ini, semuanya adalah hadiah dariku untuk Xiaoyu. Kau saat ini hanya memegangnya sebagai amanah. Ini. Ngomong-ngomong, pusat perbelanjaan ini, bukankah sudah diakuisisi oleh grup kita? 2 orang ini, mengapa mereka masih di sini? Bos, grup baru saja mengakuisisinya. 2 tokoh kecil ini. Saya belum sempat mengurus mereka. Saya akan pergi sekarang. Kalian berdua dipecat. Segera pergi ke Departemen Keuangan untuk mengambil gaji kalian dan pergi. Tidak, siapa kamu? Itu petugas penegak hukum itu. Penjaga bawa dia pergi. Jangan. Bos, ini semua adalah permata inferior. Bagaimana bisa mereka layak untuk Anda?
Menurutku mereka cukup cantik. Aku punya yang lebih cantik di sini. Xiaoyu. Meskipun aku tidak punya banyak, aku bersedia memberikan segalanya padamu. Xiaoqi, maukah kamu menikah denganku? Tidak mungkin.